Salahuddin bernama asli Yusuf bin Ayyub. Ia lahir pada 1137 atau 1138 Masehi di kota Tikrit, wilayah Irak sekarang, dari keluarga Kurdi yang memiliki kedudukan terhormat. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, dan pamannya Asaduddin Syirkuh merupakan perwira penting dalam dinasti Zanki yang berkuasa di Suriah di bawah kepemimpinan Nuruddin Mahmud. Sejak masa kanak-kanak, Yusuf mendapatkan pendidikan yang seimbang antara ilmu dan ketangkasan. Ia mempelajari Al-Quran, fikih mazhab Syafi'i, sastra Arab, matematika, serta dasar-dasar strategi militer. Pada masa itu, dunia Islam berada dalam kondisi memprihatinkan. Kekhalifahan Abbasiyah melemah dan wilayah Mesir, Syam, serta Hijaz dikuasai oleh penguasa yang saling berbeda kepentingan. Sementara itu, tentara salib telah mendirikan kerajaan di Yerusalem sejak 1099 Masehi setelah melakukan pembantaian besar terhadap penduduk muslim. Di tengah realitas perpecahan inilah Yusuf bin Ayyub tumbuh dan kelak memikul misi besar membebaskan Al-Quds. Perjalanan politik Salahuddin dimulai ketika pamannya Syirkuh memimpin ekspedisi ke Mesir atas perintah Nuruddin Mahmud. Tujuan ekspedisi itu untuk membantu pemerintah Mesir yang saat itu berada di bawah dinasti Fatimiyah, sekaligus menahan laju ancaman salib dari Palestina. Yusuf ikut dalam rombongan sebagai ajudan. Ia awalnya dikenal sebagai pribadi pendiam yang mencintai ilmu, bukan sosok pejuang garis depan. Namun pengalaman di Mesir membentuknya secara perlahan. Pada 1169 Masehi, Syirkuh wafat tidak lama setelah diangkat menjadi wazir Mesir. Nuruddin kemudian menunjuk Yusuf sebagai wazir menggantikannya. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak karena Yusuf masih muda dan dianggap kurang berpengalaman. Tetapi ia segera membuktikan kapasitasnya. Ia menata kembali administrasi negara, memperbaiki ekonomi, dan menguatkan militer Mesir. Pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin mengakhiri kekuasaan Fatimiyah dan mengembalikan loyalitas Mesir kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Setelah Nuruddin Mahmud wafat pada 1174 Masehi, wilayah Suriah terancam kembali terpecah oleh perebutan kekuasaan. Salahuddin memahami bahwa tanpa kesatuan politik, perjuangan membebaskan Yerusalem tidak akan pernah berhasil. Ia bergerak dari Mesir menuju Syam dengan pendekatan yang cermat. Kota Damaskus menerima kehadirannya hampir tanpa perlawanan, sementara Aleppo, Hama, Mosul, dan wilayah lain ia satukan melalui diplomasi, perjanjian politik, serta peperangan yang terukur. Salahuddin tidak memerangi sesama muslim karena ambisi pribadi, melainkan demi satu tujuan strategis, yaitu membangun satu komando besar untuk menghadapi musuh eksternal. Pada rentang 1183 hingga 1186 Masehi, Mesir dan hampir seluruh Syam akhirnya berada di bawah kepemimpinannya. Di masa damai di antara peperangan itu, ia membangun madrasah, rumah sakit, dan menghidupkan kembali semangat keilmuan. Rakyat melihatnya sebagai pemimpin yang adil dan sederhana. Ia sendiri hidup tanpa menimbun harta, karena baginya kekuasaan hanyalah jembatan menuju cita-cita pembebasan Al-Quds. Di antara para pemimpin salib, tokoh yang paling dibenci Salahuddin adalah Reynald de Chatillon, penguasa benteng Karat. Ia berulang kali melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Pasukannya merampok kafilah dagang, menyerang wilayah yang telah disepakati aman, bahkan melakukan kejahatan terhadap rombongan peziarah haji. Reynald pernah secara terang-terangan berniat menyerang Mekah dan Madinah, sebuah provokasi yang mengguncang dunia Islam. Salahuddin menahan diri selama beberapa tahun demi menjaga perjanjian, tetapi kesabaran itu memiliki batas. Pengkhianatan terakhir Reynald pada 1187 Masehi memaksa Salahuddin menyatakan perang terbuka terhadap kerajaan Yerusalem. Peristiwa itu menjadi pemicu langsung bagi benturan militer terbesar antar Islam dan tentara salib sejak akhir abad ke-11. Perang besar itu meletus pada 4 Juli 1187 Masehi di dataran Hittin, dekat Danau Tiberias. Pasukan salib dipimpin Raja Guy de Lusignan dan didukung para ksatria elit Eropa. Salahuddin menggunakan taktik yang sangat brilian. Ia memotong akses musuh menuju sumber air dan memancing mereka bergerak di bawah terik matahari. Pasukan berkuda pemanah Ayyubiyah kemudian mengepung dari berbagai arah, menghujani lawan dengan panah hingga formasi mereka hancur. Kekalahan salib di Hittin bersifat telak dan menentukan. Para pemimpin tertawan dan sebagian besar tentara tewas atau menyerah. Salahuddin membebaskan Raja Guy sebagai sikap politik
Tetapi Reinhard dieksekusi karena sumpah pribadi atas kejahatan dan pengkhianatannya. Setelah Hittin, kota-kota penting seperti Akka, Nablus, Jaffa, Gaza, dan Beirut jatuh satu persatu. Jalan menuju Yerusalem akhirnya terbuka lebar. Pada 2 Oktober 1187 Masehi, bertepatan dengan 27 Rajab, Salahuddin memasuki kota suci Yerusalem. Dunia menyaksikan perbedaan sikap yang sangat kontras dengan peristiwa ketika salib merebut kota itu pada 1099 Masehi. Salahuddin menjamin keselamatan penduduk Kristen dan Yahudi, mengizinkan mereka tetap beribadah, serta menebus tawanan dengan harga ringan. Ia memerintahkan agar gereja-gereja tidak dirusak dan warga sipil tidak disakiti. Bahkan gereja makam suci ditempatkan di bawah perlindungan khusus. Pendekatan penuh rahmat itu membuat para pendeta dan penulis barat tercengang. Setelah 88 tahun, azan terdiam. Seruan tauhid kembali menggema di Kubah Syahroh, dan Masjid Al-Aqsa dibersihkan dari jejak peperangan. Bagi kaum muslim, ini hari kebangkitan martabat. Sementara bagi dunia internasional menjadi contoh bahwa kemenangan dapat berjalan tanpa dendam. Kekalahan di Yerusalem mengguncang Eropa dan memicu lahirnya Perang Salib Ketiga. Ekspedisi raksasa itu dipimpin Richard the Lionheart dari Inggris bersama Raja Philip Augustus dari Prancis dan Kaisar Frederick Barbarossa dari Jerman. Perang berlangsung sangat sengit antara 1189 hingga 1192 Masehi. Kota Akka sempat direbut kembali oleh pasukan salib dan pertempuran terjadi di sepanjang pesisir Palestina. Di medan yang keras itu, Salahuddin tetap memegang etika. Ketika Richard jatuh sakit, ia mengirim dokter dan es sebagai bantuan kemanusiaan. Ia melarang tentara menyakiti warga sipil dan menunjukkan sikap terhormat bahkan terhadap musuh paling kuat. Akhirnya disepakati Perjanjian Ramlah pada 1192 Masehi. Yerusalem tetap berada di tangan Islam, sementara para peziarah Kristen diizinkan berkunjung tanpa membawa senjata. Perang Salib Ketiga berakhir tanpa pihak manapun yang mampu merebut Al-Quds kembali. Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah gambaran raja yang hidup dalam kemewahan, meskipun ia menguasai Mesir dan hampir seluruh wilayah Syam. Kesehariannya justru jauh dari harta. Ia lebih senang mengenakan jubah sederhana. Bahkan beberapa riwayat menyebut pakaiannya sering bertambal. Pendapatan negara yang seharusnya bisa ia nikmati untuk diri dan keluarganya, sebagian besar dialirkan untuk membiayai pasukan, membangun madrasah, serta membantu fakir miskin. Ia memandang kekuasaan sebagai amanah dari Allah, bukan sebagai jalan memperkaya diri. Karena itulah para sahabat dekatnya melihat sosok Yusuf bin Ayyub sebagai pribadi yang lembut, pendiam, dan sangat mudah tersentuh hatinya ketika mendengar penderitaan rakyat. Ia jarang tertawa lepas karena beban memikirkan umat dan kota Yerusalem yang baru saja dibebaskan. Pada tanggal 4 Maret 1193 Masehi di Damaskus, perjalanan hidup Salahuddin berakhir. Setelah sakit beberapa hari, ia mengembuskan napas terakhir dikelilingi keluarga dan para ulama. Peristiwa setelah wafatnya menjadi bukti paling nyata tentang kezuhudannya. Ketika bendahara membuka peti harta milik pribadi sang sultan, yang ditemukan hanyalah sejumlah kecil dinar. Ia tidak meninggalkan istana atas namanya dan tidak memiliki simpanan berharga sebagaimana lazimnya seorang penguasa besar. Ibnu Syadat menulis bahwa Salahuddin meninggalkan dunia seperti seorang fakir, tetapi pulang dengan nama yang dipenuhi kemuliaan, keadilan, dan rahmat yang diakui bahkan oleh musuh-musuhnya sendiri. Banyak ksatria barat menyebutnya sebagai lawan paling terhormat yang pernah mereka hadapi. Sepeninggal Salahuddin, dinasti Ayyubiyah melanjutkan pemerintahan di Mesir dan Syam. Para penerusnya berusaha menjaga kesatuan wilayah serta mempertahankan Yerusalem dari ancaman baru tentara salib. Walaupun dinasti itu akhirnya melemah pada pertengahan abad ke-13 Masehi dan digantikan oleh kekuasaan Mamluk. Fondasi yang dibangun Yusuf bin Ayyub tidak pernah sia-sia. Semangat persatuan dan reformasi militernya melahirkan para pemimpin besar seperti Sultan Baybars yang kelak menyempurnakan perjuangan dengan mengusir sisa kekuatan salib di tanah Syam. Di mata dunia, nama Salahuddin tetap menjadi lambang pemimpin yang mempersatukan umat, penakluk yang beradab, serta teladan bahwa kemenangan sejati adalah ketika keadilan tetap tegak setelah pedang disarungkan.